Oke Jeff dari Solo, mungkin ada yang ingin di-share atau ingin dipertanyakan? Ya Kak, selamat malam sebelumnya. Malam. Aku Jeff dari Solo. Ya. Ini aku ada sesi curhatnya Kakak, makanya saya daftar Ya. dan sampai akhirnya direspon seperti ini. Mm-mm. Alhamdulillah, benar-benar emang Tuhan itu mengarahkan sesuatu itu dengan sangat baik gitu. Sampai kemarin saya tanya ke Kak Reno, terus Mm-mm. eh, sampai saya mungkin berpikir untuk ya mengakhiri segalanya di dunia ini karena mungkin udah hopeless, nggak ada jalan keluar gitu. Kenapa? Kenapa bisa hopeless? Frustasi Kenapa bisa akan frustasi? bisnis, Oke, bisnisnya kenapa? bisnis, eh, bisnisnya hancur-hancuran, Mm-mm. apalagi ditambah dengan adanya COVID, Iya. udah semakin semakin ini, semakin benar-benar parah. Iya. Tahun 2018 Mm-mm. total utang 1,3, hampir 1,3 M. Iya. Itu yang aku sendiri. Mm-mm. Ada suara batuk. Jadi memang jalan satu-satunya untuk menutup sebagian hutang itu kan jual aset Iya. untuk mempertahankan itu. Iya. Eh, Otomatis rumah harus saya jual, Mm. 2 mobil saya jual. Mm. Itu mobil sendiri, rumah sendiri yang dijual. Iya, iya. Ya walaupun mungkin ada kontribusi dari orang tua, Iya. tapi memang di sini itu kan kita kehilangan sesuatu yang mungkin sudah nyaman itu Iya. nggak sesuatu yang nggak mudah gitu loh. Iya, betul. Melepaskannya Iya. nggak semua orang bisa paham gitu Mm-mm. kan. Jeff Dianggap bisnis apa ya? Kalau boleh saya di-share. di bidang furniture Mm-mm. keluarga, Mm-mm. terus kalau saya di jasa laundry. Oke. Ada 3 outlet. Kemarin saya juga sempat kirim ke Kak Reno ya, kalau nggak salah, Mm-mm. beberapa proposal sama usaha saya kan gitu. Oh ya, oke. Jadi memang Mm-mm. ya, ya itu terus apa ya Kak, yang membuat saya itu sampai berpikir seperti itu ya karena mungkin saya menanggung hutang yang nilainya juga nggak sedikit, ditambah aset-aset sudah hilang, itu pun masih minus, Ya. nggak punya apa-apa. Mm. Oke, sekarang gini Jeff. Mungkin untuk kita bisa membalikan kembali rasa kita, feeling kita, hati kita, mental kita, itu tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain sebelum kita bertindak dan kita menentukan dan kita mengubah rasa hati ini dengan dorongan dari diri kita sendiri. Lalu mungkin pertanyaannya, Iya, bagaimana? Bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita harus buat habit baru. Kita harus buat kebiasaan baru. Yang biasanya kita bangun tidur, kita lihat buka handphone, kita lihat sosial media, lalu kita bayangin yang sedih-sedih, lalu kita lihat kontak, lihat bayangin aset kita atau segala macam. Apapun yang buat kita sedih, itu harus dimulai untuk ditinggalkan dulu. Lalu bagaimana ya? Mungkin kita bisa terapi dikit-dikit lah. Terapinya seperti apa? Terapinya itu adalah yang biasanya kita suka yang galau-galau, suka yang melo-melo, kita ganti semuanya dengan sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita. Misalkan pagi-pagi, yang buat kita semangat apa? Misalkan dengan motivasi, dengar dengar nonton video motivasi atau segala macam, atau kita nonton video video lucu di pagi hari. Pagi hari itu seperti kunci gitu, bangun tidur kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang enggak yang membuat emosional kita itu semakin terpuruk, itu kan menentukan hari hari sepanjang hari kamu itu sendiri gitu loh. Ya namanya utang emang terus dibayar iya, lah. Lalu bagaimana cara biar iya bisa kita, pasti. yang penting kan emosional kita senang dulu kan. Kita senang, kalau kita senang nanti ide akan muncul, kita akan lebih kreatif, mungkin furniture-nya jualannya mungkin bisa lebih kreatif lagi, produknya seperti gimana, bener gak? Iya, Ya, jadi yang bisa dilakukan adalah buat schedule tiap jamnya, tiap detailnya.
Oh ya, nanti saya bangun tidur, misalkan besok bangun tidur. Saya jam 5 sampai jam 6 saya mau ngapain? Oke, saya mau lari dulu. Saya mau jogging dulu sampai jam 6. Setelah itu apa? Jam 6 sampai jam 7. Oke, saya mau masak terus saya sarapan. Setelah itu apa? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8 saya mau coba deh bikin eh, bisnis plan baru 1 jam. Kalau misalkan jam 7 sampai 8, habis itu jam berikutnya ngapain lagi? Oh ya, saya mau coba bantu keluarga atau ngapain. Buat sedetail-detailnya. Mungkin itu nyita waktu, tapi itu yang akan buat kamu lebih, untuk hidup kamu jadi lebih teratur, yang pertama. Yang kedua adalah kamu tuh lupa dengan masalah yang kamu lagi dihadapi sekarang. Yang ketiga itu adalah ketika kamu membuat suatu target baru, target-target kecil, kamu tuh akan merasa tertantang dan emosional kamu yang mellow itu akan sedikit demi sedikit akan terbuang gitu dari sana rasanya gitu. Kayak gitu. Gini Kak, memulai sesuatu hal baru yang positif itu kan yang Kakak pengen sampein ke aku kan, Iya. poinnya. Ya, tapi di sisi lain kita nggak bisa memungkiri bahwa diri kita itu dalam kondisi yang tertekan karena hutang. Mental juga ikut nggak sehat. Betul. Apa yang Sekarang harus kamu untuk lakukan? Iya. Apa yang kamu bisa lakukan untuk menyicil utang itu? mungkin kalau kemarin masih ada aset untuk yang bisa dijual Kak. Selain Tapi kalau aset, sekarang memang aset selain mungkin aset, udah apalagi terlalu yang bisa dilakukan? bisnis, Oke, bisnisnya harus kayak gimana? upsellers Oke, otomatis. upsells ya. Sekarang Upsells, lagi, naikin income. betul, dengan COVID ini merosot ya. Apalagi dengan COVID ini merosot pasti Kak. Semua sektor kena dampaknya. Betul, Apalagi jasa, ya. furniture, nggak bisa orang mau beli mikir-mikir. Iya. Itu kan masalah yang harus diselesaikan secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Betul. Ya, mungkin gini, ketika kita dengan kondisi mental yang nggak stabil, kondisi Nggak mental yang penuh stabil. tekanan, depresi, yang namanya ide kreatif, yang namanya ide cemerlang itu nggak akan keluar. Yes. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang tahu jawaban itu adalah sebenarnya kamu sendiri. Saya mengasih contoh kayak gini. Ketika saya lagi benar-benar sedih, tahu-tahu saya nonton video Tom and Jerry, saya bisa ketawa loh. Ya mungkin lagi nangis-nangis, tapi lama-lama ketawa. Oke. Dan itu sebenarnya yang bisa lakukan adalah hibur gitu. Tapi bukan terus menghibur diri terus. Itu adalah langkah pertama, biar kamu bisa netral dulu. Setelah itu, kalau kamu udah bisa melakukan sesuatu yang kamu suka, apa yang kamu senang, apa yang bisa buat kamu ketawa, apa yang bisa buat kamu bahagia, itu aja, hal kecil aja. Cara lain adalah ya bersyukur gitu. Bersyukur kamu masih punya keluarga, bersyukur kamu masih punya lingkungan yang ada di sini. Kamu masih bersyukur apapun yang kamu bisa, hal sekecil apapun itu bisa bersyukur dan itu bisa buat kamu bahagia. Tapi mungkin ada orang yang berhasil dengan bersyukur, tapi orang yang bisa buat diri kamu bahagia itu adalah kamu tahu sebenarnya kamu tuh sukanya apa. Selain hal yang tadi. Yang penting adalah kalau kita ingin berubah, hidup kita ingin berubah. Sekarang gini, kita kalau pengen sehat, kita pengen dulu atau olahraga dulu? Diawali dari pengen kan? Pengen dulu. Pengen Pengen dulu kan? dulu. Baru kita melakukan olahraga. Sekarang gini, ketika Iya. sekarang kita pengen kita bangkit dari hal terpuruk ini, kita bangunkan dulu rasa dalam hati ini. Pengen itu kan rasa ya. Iya. Pengen itu kan rasa kan. Rasanya tuh kita bangun dulu. Saya pengen ngelunasin utang. Oke, sekarang biar saya bisa ngelunasin utang gimana? Berarti saya harus bisa happy dulu. Ketika saya punya happy-nya dulu, lalu ide-ide saya muncul, kamu bisa jadi kreatif lah tiba-tiba. Saya nggak tahu apa dengan keadaan sekarang furniture susah, kamu toto jadi jualan frozen food dulu, atau misalkan coba bisnis yang lain, kan kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu itu bisa gagal atau bisa berhasil, bener gak? Iya, benar. Siapa tahu dengan Bener, kamu bikin brand baru, dengan keadaan COVID kayak gini, toto meledak, bener kan? Kita nggak Oke, ada yang benar tahu. banget Kak. Yang penting utama adalah, itu balik lagi,
bikin kamu happy dulu, Kemauan. bikin kamu semangat lagi, bikin kamu cinta, kamu pengen bener-bener gue pengen berhasil nih jadi entrepreneur. Saya buktikan memang sekarang keadaan saya paling terpuruk, tapi saya bisa nanti setelah ini saya bisa maju dan saya nunjukin bahwa saat momen ini membuat saya bangkit dan saya menjadi orang yang luar biasa dibanding sebelumnya. Mungkin kamu sekarang punya utang 1,7 miliar, aset kamu cuma 1 miliar. Tapi dengan krisis ini, dengan kamu terjatuh seperti sekarang, 1 tahun lagi kamu bisa melipat gandakan apa yang kamu punya. Kamu bisa dapat 10 kali lipat dari sekarang. Amin. 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 Bangun dulu semangat kamu itu. Oke. Ya, oke. Oke, Jeff. Oke, Kak. Agak deg-degan karena memang pesannya nyampe banget.